Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmi Hanjarbait, guru SDN Karyo Genggong, Kabupaten Serang. Menjadi guru bukan sekedar mengajar, melainkan menyalakan harapan di tempat yang sederhana. Assalamualaikum. Di sekolah ini saya belajar bahwa keterbatasan bukan akhir, melainkan awal sebuah inovasi. Inilah cerita saya, selamat datang di SDN Karyo Genggong. Setiap pagi, jalan ini menjadi saksi semangat kami menuju sekolah. SDN Karyo Genggong mungkin jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi disinilah saya belajar arti sebenarnya sebuah dedikasi. Di tengah keterbatasan, saya menemukan alasan untuk terus berinovasi, yakni murid-murid saya. Kami belum memiliki banyak fasilitas digital. Tak ada proyektor, hanya satu komputer dan satu printer untuk seluruh kegiatan sekolah. Tapi bagi saya, keterbatasan bukan alasan untuk berhenti. Justru dari sinilah semangat untuk berubah itu lahir. Tahun lalu, saya berusaha menabung sedikit demi sedikit dari sebagian penghasilan saya untuk membeli sebuah mini proyektor. Saya ingin murid-murid bisa melihat gambar dan video pembelajaran walau dengan alat yang sederhana. Namun, siang hari di kelas kami yang terang membuat proyektor kecil itu kurang efektif karena memang spesifikasinya kurang memadai untuk digunakan di ruang kelas. Hingga akhirnya sekolah kami menerima satu bantuan papan interaktif digital. Dari situ, saya melihat peluang besar untuk mengubah cara murid belajar dan cara saya mengajar. Saya menyadari masalah terbesar bukan hanya fasilitas, tapi cara berpikir. Murid saya terbiasa menghafal, bukan memahami. Padahal dunia mereka menuntut kemampuan berpikir kritis, empati, dan kerjasama. Hasil rapor pendidikan juga menunjukkan nilai kebinekaan kami masih rendah. Artinya, kami perlu membangun sikap kewargaan agar anak-anak belajar menghargai perbedaan dan saling membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih semangat? Tepuk semangat. Ya, untuk menambah semangat, mari kita seperti biasa melakukan senam Indonesia hebat. Semuanya berdiri. Berdoa sudah, senam sedikit juga sudah. Saatnya kita apa? Ya, kita melakukan kegiatan pembiasaan lainnya, ya ini makan sehat bergizi. Bawa semuanya makanannya. Silahkan dibuka lalu kita makan bersama. Saya menggabungkan model pembelajaran berbasis masalah dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Dengan papan interaktif, saya bisa memantik rasa ingin tahu murid, memfasilitasi kolaborasi, dan menghadirkan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan.
Tadi kalian sudah menyimak video ya. Coba siapa yang dapat menceritakan kembali tentang isi video yang baru kalian lihat? Silakan ajukan tangan. Musyawarah. Selo? Cuci tangan. Oke. Baik, terima kasih atas jawaban kalian. Sangat luar biasa ya, kalian menyimak dengan baik. Nah, lalu kemudian Bapak memiliki sebuah lembar kerja peserta didik ya. Namun sebelum itu Bapak akan membentuk kelompok belajar agar kalian dapat berdiskusi dalam mengerjakan tugas-tugas atau instruksi yang ada di lembar kerja. Ya, silakan berhitung dari sebelah kanan. 1, 2, 3. Kini kelas menjadi lebih hidup. Murid bukan lagi pendengar, tapi pelaku yang berani bertanya, berpikir, dan berpendapat. Perubahan itu terasa. Mereka mulai berinisiatif tanpa disuruh. Ada yang membantu temannya mengoperasikan layar. Ada yang mengingatkan. Mereka belajar menjadi warga kecil yang peduli pada sesama. Saya belajar. Menjadi guru berarti menjadi pembelajar sejati. Pembelajaran mendalam bukan hanya untuk murid, tapi untuk kita, para guru. Bahwa inovasi lahir dari hati yang peduli, dan perubahan selalu dimulai dari langkah kecil di ruang kelas kita sendiri. Dan bagi saya, guru dedikatif bukan tentang siapa yang paling berkorban, atau paling terlihat bekerja keras. Dedikasi sejati justru tumbuh dalam diam. Saat kita tetap hadir di kelas meski lelah, tetap tersenyum walau fasilitas terbatas, dan terus belajar tanpa menunggu pujian. Mungkin inilah maknanya, bukan menunjukkan seberapa besar dedikasi saya, tapi bagaimana setiap langkah kecil di ruang kelas bisa menjadi cahaya bagi murid-murid saya, dan mungkin bagi guru-guru lain. Saya Elmi Hanjarbait dari Kabupaten Serang. Inilah cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pakai TV ini, belajarnya itu jadi asik, seneng, dan seru. Setelah belajar pakai TV ini, belajarnya gampang, mudah, dan seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat beberapa kali video anak kelas 6 yang di-share oleh Pak Guru Helmi, anak saya sangat senang mengikutinya. Dan setelah pulang pun bercerita bahwa belajarnya pakai TV itu membuat semangat untuk sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk semuanya. Semenjak belajar di sekolah menggunakan TV, anak saya lebih giat dan lebih semangat lagi untuk belajar.